Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 UPT SMP Negeri 30 Gresik. Pada pagi ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3 dengan pokok bahasan relasi dan fungsi. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu relasi. Yang pertama, memahami konsep relasi dua himpunan. Kemudian yang kedua, menyajikan relasi. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu memahami konsep relasi dua himpunan. Untuk lebih memahaminya, kita langsung menuju ke contoh. Yang pertama ini, Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Kita misalkan A itu himpunan nama siswa, kemudian B himpunan jenis buku yang dibeli. Maka hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di samping. Risa, buku yang dibeli adalah novel. Santi, buku yang dibeli adalah novel. Adib, buku komputer, dan seterusnya. Kemudian dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Risa dan Santi, Adib, dan Bara itu anggota himpunan A, kemudian novel, buku komputer, dan buku kesehatan, kemudian buku pertanian itu anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Kemudian dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Nah, novel ini, buku komputer dan buku kesehatan, buku pertanian itu anggota himpunan B. Risa, Santi, Adib, Bara itu anggota himpunan A. Relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Sekarang yang kedua, menyajikan relasi. Cara menyatakan suatu relasi yang pertama yaitu dengan diagram panah. Kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Sekarang sajian relasi berbentuk diagram panah. Ini seperti contoh yang pertama tadi. Risa, buku yang dibeli adalah novel. Santi, buku yang dibeli adalah novel. Adib, buku yang dibeli buku komputer. Adib, buku yang dibeli buku kesehatan. Kemudian Bara, buku yang dibeli buku pertanian. Kemudian dari himpunan B ke himpunan A, novel, siswa yang membeli yaitu Risa. Buku novel, siswa yang membeli yaitu Santi. Buku komputer, siswa yang membeli yaitu Adib. Buku kesehatan, siswa yang membeli adalah Adib. Buku pertanian, siswa yang membeli yaitu Bara. Kemudian sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Karena pasangan berurutan berarti dua-dua. Nah, relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B, Risa, novel. Karena Risa, buku yang dibeli adalah novel. Dan Santi, novel. Karena Santi, buku yang dibeli adalah novel. Dan seterusnya. Kemudian relasi siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A, R, sama dengan novel, Risa. Novel itu siswa yang membeli yaitu Risa. Novel, Santi. Novel, siswa yang membeli adalah Santi. Dan seterusnya. Kemudian sajian relasi berbentuk diagram kartesius.
Sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B seperti ini. Risa, buku yang dibeli adalah novel. Santi, buku yang dibeli juga novel. Adib, buku yang dibeli buku komputer, juga buku kesehatan. Kemudian Bara, buku yang dibeli adalah buku pertanian. Kemudian sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan B ke himpunan A. Novel, siswa yang membeli yaitu Risa dan Santi. Buku komputer, siswa yang membeli Adib. Buku kesehatan, siswa yang membeli yaitu Adib. Buku pertanian, siswa yang membeli yaitu Bara. Sekarang contoh soal. Dalam suatu kelas dilakukan pendataan mengenai ekstrakurikuler yang dipilih. Kemudian Andre memilih ekstra basket, Dudi memilih ekstra badminton, Tina memilih ekstra renang, Hilda memilih ekstra musik, dan Anton memilih ekstra sepak bola dan basket. Jika A menyatakan himpunan nama siswa dan B menyatakan himpunan ekstra kurikuler, tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang B, sajikan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah. Nah, jawabannya yang A, relasi yang sesuai dengan hal di atas, yaitu relasinya memilih atau mengikuti ekstra. Nah, ini bentuk diagram panahnya seperti ini. Andre mengikuti ekstra basket, Dudi mengikuti ekstra badminton, Tina mengikuti ekstra renang, Hilda mengikuti ekstra musik, Anton mengikuti ekstra basket dan sepak bola. Sekarang contoh yang kedua, misalkan C adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 7 dan X adalah bilangan ganjil, dan D sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Jika relasi antara himpunan C ke himpunan D adalah relasi faktor dari, nyatakan relasi himpunan C ke himpunan D dengan himpunan pasangan berurutan. Anggota himpunan C tadi disebutkan bahwa himpunan C itu bilangan ganjil yang kurang dari 7, yaitu 1, 3, 5. Kemudian anggota himpunan D yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Relasi C ke D itu faktor dari. Jadi himpunan pasangan berurutannya 1,2 karena 1 itu faktor dari 2. Begitu juga 1,4 karena 1 adalah faktor dari 4 dan seterusnya. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui himpunan A 6, 8, 10, 12, 14 dan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan diagram Kartesius. Anggota himpunan A tadi 6, 8, 10, 12, 14 dan anggota himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, 7. Karena relasinya adalah kelipatan dari, maka ini 6 kelipatan dari 2, 6 kelipatan dari 3, 8 kelipatan dari 2, 10 kelipatan dari 2 dan juga 5, 12 kelipatan 2 dan juga 3, 14 kelipatan 2 dan 7. Sekarang untuk tugasnya, dibuka buku matematikanya, kerjakan halaman 88 nomor 12 dan 14. Akhirnya materi hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Semoga anak-anak tetap semangat, tidak menyerah, dan terus belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.